Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Putri Mahendra, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dalam presentasi pada video kali ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang berjudul Profil Usaha. Tujuan pembuatan video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Enung Nur Aisyah, MSI. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Linda, sebagai pemateri 1, lalu yang kedua ada Teh Puput sebagai pemateri 2, dan yang ketiga ada Teh Alivia sebagai pemateri 3, dan yang terakhir ada Teh Amelia sebagai pemateri 4. Adapun susunan materi yang akan kami bahas, yang pertama itu ada usaha wirausaha baru yang akan disampaikan oleh saya sendiri, lalu yang kedua ada macam-macam perdagangan yang akan dibahas oleh Teh Puput, lalu yang ketiga ada perdagangan kaki lima yang akan dibahas oleh Teh Alivia, dan yang terakhir ada waralaba yang akan dibahas oleh Teh Amel. Baik teman-teman, langsung saja kita kepada pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, sebelum kepada inti materi, saya ingin menjelaskan apa sih profil usaha itu. Jadi, profil usaha merupakan sebuah alat untuk menunjukkan kinerja perusahaan dan menarik lebih banyak investor, pemilik usaha lain, calon pegawai, dan pelanggan untuk bergabung dengan perusahaan yang kita jalani. Nah, lalu selanjutnya, apa sih pengertian dari wirausaha baru? Jadi, menurut Tadao 1985, wirausaha baru merupakan sebuah perusahaan baru terlahir bila sekelompok orang wirausaha mengikatkan diri dalam suatu spin-off korporasi yang besar gitu ya, yang menciptakan usaha baru mereka sendiri. Yang artinya di sini menjadi inovasi sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang baru. Macam-macam perdagangan internasional berdasarkan dari negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, maka perdagangan internasional ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral merupakan perdagangan yang dilakukan oleh 2 negara yang berbeda. Jadi, perdagangan ini hanya melibatkan 2 negara yang dimana kedua negara ini akan membuat kesepakatan perjanjian perdagangan. Selain membuat kesepakatan perjanjian, kedua negara juga bisa membuat kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sumbernya dari perdagangan internasional, faktor penyebab, manfaat, dan hambatan. Kedua negara yang terlibat dalam perdagangan bilateral ini masing-masing sudah meyakini bahwa barang atau jasa dari negara lain sudah bisa memenuhi kebutuhan negaranya. Yang kedua, perdagangan regional. Perdagangan regional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang ada dalam satu wilayah. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan ini memiliki kedekatan dan karakteristik wilayah yang sama antara negara. Misalnya, seperti adanya perdagangan internasional di kawasan ASEAN oleh beberapa negara di dalamnya. Perdagangan bilateral hanya dilakukan oleh 2 negara saja dan tidak lebih dengan melakukan kesepakatan perjanjian perdagangan. Yang ketiga, ada perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral merupakan perdagangan yang dilakukan oleh berbagai negara. Perdagangan jenis ini tidak dibatasi oleh wilayah dan jumlahnya tidak harus 2 negara saja, tetapi bebas. Nah, pada perdagangan jenis ini biasanya akan menawarkan sebuah pasar dengan bentuk yang adil, efektif, dan transparan. Jadi, perdagangan ini bebas dilakukan oleh negara-negara dari berbagai wilayah, meskipun wilayah antar negaranya sangat jauh. Pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya itu ada 5. 5 kaki tersebut adalah 2 kaki pedagang ditambah 3 kaki gerobak, yang sebenarnya adalah 3 roda atau 2 roda dan 1 kaki gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya pedagang kaki lima dapat diserap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan pedagang kaki lima dapat menghidupkan maupun
meramaikan suasana. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, dalam segi budaya, pedagang kaki lima juga membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri. Lalu ada dampak positif dari hadirnya pedagang kaki lima. Pada umumnya, barang-barang yang diusahakan pedagang kaki lima ini memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, sehingga pedagang kaki lima ini banyak menjamur di sudut-sudut kota. Karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah ke bawah yang memiliki daya beli rendah. Dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena keberadaan pedagang kaki lima ini menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota, karena sektor informal ini memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal ini bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Lalu ada dampak negatif dari hadirnya pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima mengambil ruang di mana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara ilegal, berjualan hampir di seluruh jalur terbuka, jalur hijau, dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen. Akibatnya adalah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan sehingga dapat timbul tindakan kriminal, mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur depan toko, dan sebagian dari barang yang mereka jual itu mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen. Jadi waralaba sendiri ini dalam bahasa Indonesia, sedangkan Prancis ini berawal dari kata Prancis, yaitu merupakan bahasa Prancis, dan dalam bahasa Inggris itu Prancising. Jadi waralaba ini bisa diartikan sebagai hak pengelolaan atau hak pemasaran antara pemilik merek yang disebut franchisor dengan pembeli merek yang disebut dengan franchisee. Nah, jadi franchisor ini sendiri ini bisa berupa dari orang pribadi atau badan usaha yang memberikan hak atas merek dagangnya kepada orang lain, yaitu kepada pembeli mereknya, yaitu franchisee. Nah, kemudian di antara franchisor dan franchisee ini melakukan kesepakatan dan perjanjian. Nah, kemudian setelah itu maka franchisee ini mendapatkan hak untuk melakukan perdagangan menggunakan merek dan sistem bisnis dari franchisor. Nah, franchising ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu waralaba atau franchising dari dalam negeri. Jadi di sini ketika kita ingin memasuki dunia usaha franchising, kita bisa memulainya dari dalam negeri terlebih dahulu, kemudian dari luar negeri. Nah, yang kedua yaitu franchising dari dalam negeri ini cocok bagi kita yang belum memiliki pengalaman dalam berusaha, yaitu franchising dalam negeri. Nah, tetapi franchising dari dalam negeri ini memiliki prospek yang bagus juga gitu. Contohnya yaitu tentang minuman kekinian yang paling diminati, yang banyak diminati oleh anak muda dan remaja zaman sekarang gitu. Dan kemudian selain dari dua jenis franchising ini, ada juga yaitu franchising dari luar negeri. Nah, seperti yang kita ketahui ya, franchising dari luar negeri ini adalah franchising yang paling banyak diminati oleh orang-orang atau oleh mereka yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia bisnis ini gitu. Karena franchising dari luar negeri ini memiliki sistem yang matang, tetapi persyaratannya itu tidak mudah dibandingkan franchising
jenis franchising juga memiliki tipe yang pertama yaitu trade name. Di sini yaitu waralaba yang sudah diberikan hak untuk melakukan produksi sendiri, namun masih harus di bawah pengawasan dari pemilik merek atau franchisor. Kemudian yang kedua ada produk distribution. Tipe yang kedua ini adalah produk distribution, di mana pembeli waralaba hanya mempunyai hak untuk melakukan kegiatan distribusi hanya di beberapa wilayah tertentu. Jadi produk waralaba masing-masing wilayah tertentu ini berbeda-beda, namun sekalipun mereknya itu sama gitu. Jadi distribusinya berbeda-beda di masing-masing wilayah, tetapi mereknya sama gitu. Kemudian yang ketiga ada pure franchising. Nah, terakhir adalah pure franchising, di mana pembeli waralaba akan diberikan hak secara penuh oleh pemilik merek gitu, mulai dari melakukan produksinya, kemudian juga penjualan produknya, manajemennya, pendistribusian dan sebagainya. Jadi memang pure franchising ini jadi sudah si pemilik mereknya itu, si pemilik waralabanya ini sudah memberikan hak secara penuh kepada pembeli waralabanya itu, pada franchising. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.